Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul, Ketika Yesus memanggil namamu, maut harus melepaskanmu. Bacaan hari ini dari Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Maka keluarlah orang yang telah mati itu. Kaki dan tangannya masih terikat kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ada saat-saat dalam hidup ketika setiap impian terasa telah dikuburkan, setiap doa seolah tidak dijawab, dan setiap harapan tertutup rapat di balik sebuah batu yang tidak mampu digeser oleh tangan manusia. Kisah Lazarus bukan sekedar cerita tentang seorang yang dibangkitkan dari kematian. Kisah ini adalah pernyataan ilahi bahwa tidak ada kubur yang terlalu dalam, tidak ada keadaan yang terlalu mustahil, dan tidak ada hati yang terlalu hancur bagi kuasa Yesus Kristus. Di saat manusia melihat sebuah akhir, Allah melihat awal dari sebuah mukjizat. Yesus sengaja datang setelah Lazarus berada di dalam kubur selama 4 hari. Bagi orang-orang di sekelilingnya, semuanya sudah terlambat. Para pelayat telah menerima kematian sebagai akhir dari segalanya, dan batu penutup kubur melambangkan bahwa kesedihan mereka bersifat permanen. Namun, surga tidak pernah gentah terhadap apa yang dunia sebut mustahil. Allah tidak bekerja menurut batas waktu kita, melainkan menurut rencananya yang sempurna, sehingga kemuliaannya dinyatakan dengan jelas. Berdiri di depan kubur itu, Yesus tidak berunding dengan maut ataupun berdebat dengan keputusasaan. Dengan otoritas ilahi dia hanya berkata, Lazarus, marilah keluar. Pada saat itu juga maut tidak memiliki pilihan selain menyerah. Suara yang dahulu menciptakan alam semesta kini berbicara kepada tubuh yang tak bernyawa, membuktikan untuk selamanya bahwa otoritas Kristus menjangkau tempat yang tidak pernah dapat dijangkau oleh kekuatan manusia. Wow, Juru Selamat yang memanggil Lazarus keluar dari kubur masih terus memanggil manusia hingga hari ini. Dia memanggil mereka yang letih keluar dari keputusasaan, mereka yang hancur keluar dari penderitaan, mereka yang diperbudak dosa keluar dari belenggu, dan orang berdosa keluar dari kematian rohani. Suaranya masih membawa kuasa kebangkitan. Ketika Yesus berbicara, rantai-rantai dipatahkan, kegelapan mundur, dan hidup manusia diubahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mukjizat terbesar dalam kisah ini bukan hanya karena seorang yang telah mati hidup kembali. Mukjizat yang sesungguhnya adalah bahwa yang mustahil menjadi mungkin karena Yesus hadir. Kehadirannya mengubah setiap keadaan. Sebuah pemakaman berubah menjadi kesaksian. sebuah kuburan menjadi tempat kemuliaan Allah dinyatakan. Air mata berubah menjadi nyanyian pujian. Di mana Kristus diterima, keadaan yang mustahil menjadi kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Kain kafan masih membalut Lazarus meskipun ia telah hidup kembali. Karena itu Yesus berkata kepada orang-orang di sekitarnya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun Kristus memberikan hidup yang baru secara seketika, dia juga menghendaki umatnya hidup dalam kebebasan yang sepenuhnya. Kita tidak dipanggil hanya untuk bertahan hidup setelah diselamatkan, tetapi untuk meninggalkan setiap kebiasaan lama, ketakutan, rasa bersalah, dan beban yang berasal dari kehidupan kita yang lama. Rasul Paulus menegaskan kebenaran ini ketika ia menulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus, identitas Anda tidak lagi ditentukan oleh kegagalan, masa lalu, ataupun label yang diberikan orang lain. Surga menyatakan bahwa Anda adalah ciptaan baru, telah ditebus dan telah dipulihkan. Mungkin keadaan Anda hari ini terasa seperti sebuah kubur yang tertutup rapat. Mungkin iman Anda terkubur oleh kekecewaan, keluarga Anda sedang retak, kesehatan Anda memburuk, atau doa-doa Anda terasa hanya bergema dalam keheningan. Ingatlah satu hal, Yesus ahli bekerja dalam situasi yang sudah ditinggalkan oleh semua orang.
tempat yang tampaknya menjadi akhir hidup Anda justru dapat menjadi panggung tempat Allah memperlihatkan karyanya yang terbesar. Iman seringkali menuntut kita untuk percaya sebelum melihat. Marta sempat kesulitan memahami mengapa Yesus datang terlambat. Namun keterlambatan Yesus bukanlah penolakannya. Terkadang Allah mengizinkan kita sampai pada batas kemampuan kita sendiri, supaya kita dapat menyaksikan kebesaran kuasa-Nya. Waktunya tidak pernah terlambat. Waktunya selalu sempurna untuk menguatkan iman kita dan memuliakan nama-Nya. Kebangkitan Lazarus menunjuk kepada pengharapan yang jauh lebih besar, yaitu Kristus sendiri. Yesus bukan hanya melakukan kebangkitan, tetapi juga menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Setiap janji tentang hidup yang kekal berpusat pada dirinya. Karena dia hidup, setiap orang percaya memiliki pengharapan yang melampaui kematian. Haleluya. Firman Tuhan juga berkata, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adalah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Yeremia 32 ayat 27. Pertanyaan itu masih bergema dalam setiap keadaan yang tampak mustahil, dan jawabannya tidak pernah berubah. Tidak ada yang berada di luar kuasa-Nya. Tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk dijangkaunya. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakkannya. Tidak ada masa depan yang berada di luar jangkauan penebusannya. Jangan biarkan pendapat orang lain menentukan apa yang dapat Allah lakukan dalam hidup Anda. Orang banyak melihat mayat, tetapi Yesus melihat sebuah kesaksian. Dunia mungkin melihat kegagalan, kelemahan, dan kekalahan, tetapi Allah melihat tujuan, pemulihan, dan kemenangan. Haleluya. Pandangannya melampaui kubur menuju masa depan yang telah Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini dengarkanlah suara Kristus yang memanggil nama Anda. Keluarlah dari setiap tempat di mana ketakutan, rasa malu, kepahitan, atau ketidakpercayaan telah menawan Anda. Tinggalkan kain kafan masa lalu dan melangkahlah dengan penuh keyakinan menuju kehidupan yang telah Allah sediakan bagi Anda. Dia yang memanggil Lazarus keluar dari kubur masih memanggil hati manusia kepada kehidupan, dan kuasa-Nya tidak pernah berkurang sedikit pun. Kiranya kebenaran ini tertanam kuat di dalam hati Anda. Seberapa gelap pun malam, seberapa berat pun batu yang menutup jalan, dan seberapa mustahil pun keadaan yang Anda hadapi, Yesus Kristus tetap adalah Tuhan atas kehidupan. Haleluya. Ketika Dia memanggil nama Anda, tidak ada kubur yang mampu menahan Anda. Tidak ada rantai yang dapat membelenggu Anda, dan tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup membungkam janjinya. Suaranya masih membawa kehidupan, kehadirannya masih mengerjakan mukjizat, dan kemuliaannya masih sanggup mengubah setiap akhir yang tampaknya mustahil menjadi awal yang baru dan penuh kemenangan. Haleluya. God bless you everybody. I'll see you again tomorrow morning.